Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan pagi hari ini kita jangan bikin kalah kaku ya. Aduh, nanti kalau bikin kalah kaku repot. Maaf ya Pati Lele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wujud Eyang Semar Kuncung. Jadi babu saya setelah saya amati beberapa hari kemarin yang saya dapatkan ini ya teman-teman. Ternyata setelah saya simak, bulu perindunya ini kayak Semar Kuncung gitu ya. Menarik ini Semar Kuncung ini. Mana nih Eyang Semar nih? Kata tadi saya lihat Eyang Ki Semar ini ada di sini nih. Ini Eyang Semar Kuncung nih. Sehat-sehat Kang, panjang umur. Alhamdulillah, barokallah. Terima kasih Mafia Pati Lele. Salam hormat, salam bahagia. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk pada pagi hari ini ya, hari Senin Wage, nanti malam Selasa Kliwon. Salah satu ada kegiatan-kegiatan khusus untuk nanti malam insya Allah teman-teman ya. Karena malam Selasa Kliwon, berarti habis Selasa Kliwon itu Rabu manis di mana weton saya. Dan sebentar lagi kita juga akan menginjak di bulan Suro ya. Pas bulan Suro juga nanti akan jatuh di pada hari Jumat Kliwon di tanggal 27. Wih, keren ini teman-teman ya. Jadi luar biasa. Kang sing waras alah. Orang waras bela, agar waras kadang angel kalah kaku. Pring apa itu Kang? Ini jenis bambu bulu perindu nih teman-teman. Tapi ini sudah menjadi galih ya. Ini sudah menjadi galih nih. Tuh, wih mantap ini teman-teman. Bentuknya kayak Eyang Semar Kuncung tuh. Ya enggak? Combong lagi di sini nih. Combong alami nih teman-teman. Jadi tanpa saya lubang ini combong alami, dan bulu perindunya juga tanpa saya lubangi udah terlihat ya. Cuma ini tadi saya potong lebih pendek teman-teman ya, mata rantingnya. Jadi kalau kepanjangan takutnya nanti ada janda pirang kena kayak gini malah kerepotan. Jadi saya pendekin lagi biar lebih enak ya. Ini buat mancing bagus nih teman-teman nih. Udah ada bulu perindunya. Jadi di sini kasih ini loh teman-teman. Bikin apa? Spinning, taruh spinning kayak gini. Wah, kasih tempat-tempat mancing kayak gini ya. Ini buat mancing teman-teman. Ini kalah kaku bener ini senjatanya. Ini kuat teman-teman ya. Ada bulu perindunya lagi. Wah, ini istimewa nih. Siapa yang suka mancing nih ya. Jadi ini punya keunikan tersendiri bambu saya ini teman-teman. Ini ada bulu perindunya tuh. Bulu perindu itu untuk daya pengasih dan pemikat, pengasihan ya, pemikat. Jadi ayam aja apa? Ayam lah. Ikan aja kita pikat teman-teman pakai bulu perindu. Kita tunggu tahan dulu. Nah baru nanti kita kasih doa teman-teman. Cimplung tales melebune nyemplung, sekali sendal kulihat teles. Juara teman-teman. Ini juara ini. Jadi kalau mau mancing kasih sini, tinggal kasih rolan ya ini ya. Wah ini buat mancing ini. Lokasi di galeri teman-teman. Lokasi di tempat galeri saya seperti biasa. Saya pagi hari ini akan live sebentar teman-teman. Nyari buat ongkos bolang. Kalah kaku deh. Aduh, ongkos bolanya kurang ini. Wangsitnya kurang kuat teman-teman. Jadi saya harus nyari wangsit dulu ini. Nyari wangsit dulu ya. Dapat paus Kang. Bisa jadi nih. Ini kalau enggak ini tinggal di bawah teman-teman. Jadi kalau orang-orang pelaut ya, kalau di tempat saya pelaut teman-teman, kalau tekong-tekong besar itu ngambil di bambu-bambu bulu perindu seperti ini teman-teman. Nanti disimpan di salah satu tepian apa di tempat kapal gitu ya. Biasanya dimasukin dulu ke air itu teman-teman. Ini sebagai media saja.
Tapi mereka punya doa-doa khusus ya. Nah ini kalau untuk janda pirang teman-teman, ini wangsitnya harus kuat. Karena takutnya kalau masuk ke Alfamart atau ke Indomaret, apalagi ke mall ya, itu betul-betul harus kuat wangsitnya. Kalau nggak kuat jebol. Kalah kaku. Gue ditelang bakul gembus bapi Kang. Oh iya Kang. Iyalah, mana Sunarto? Ayolah tukang gembus. Ya ini. Bisa buat ini ya, buat ngambilin gembusnya gitu ya. Ya kan, daripada pakai apa corekan itunya, pakai ini bagus ya teman-teman. Jadi bambu anti panas gitu nanti bilangnya. Tukang gembus itu gunanya untuk apa Mas? Kalau bambu ini jenisnya bambu junjung derajat. Ya, bambu junjung derajat. Jadi bambu junjung derajat ini jenis untuk meningkatkan kewibawaan. Ya, di sini ada bambu sabdo. Sabdo ini spandiko, ucapan atau omongan, lisan ya, perbuatan. Kalau perbuatan itu adalah sabdo ini timbulnya bengkok kayak gini ya. Simboliknya ini adalah menghambakan diri teman-teman. Menghambakan diri dengan perilaku perbuatan kita adalah dengan tuntunan sholat teman-teman. Ini simbolnya ya. Nah ini junjung derajatnya di sini, ruas-ruas yang menumpuk. Jadi junjung derajat ini sering munculkan bonus, di mana bonusnya ini nih bulu perindu tuh. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu teman-teman seperti ini. Ini selendang yang atas ya, tuh selendang. Ini sudah keras teman-teman. Di sini nih apalagi nih besar banget nih bulu perindunya. Ya. Siapa tahu ada ketertarikan nih, karena saya nyari wangsit ini. Wah, buat ongkos bolang dulu teman-teman. Wangsitnya hari ini aduh kalah kaku teman-teman. Rokoknya aja udah takutnya ini agak sedikit berkurang nanti. Karena rokok saya gudang garam merah sehari ini 1 bungkus, ini tinggal 1 slop. Jadi saya nyari wangsit dulu teman-teman ya. Siapa tahu ada wangsit ya. Nanti kita sepil-sepil agar ini bisa menjadi wangsit. Serius ini teman-teman ya. Kalah godang. Serius ini teman-teman. Jujur lagi nyari wangsit saya. Jadi apa adanya aja teman-teman. Saya lebih terbuka ya. Jadi hari ini mau cari wangsit. Ayo teman-teman, siapa nih? Ini yang, ayo wangsit inilah. Ini wangsit ini. Raden Mas. Siap Raden. Aduh, kalau kamu ini Raden Mas sudah muncul di sini lagi. Berapa Om? Berapa sih ini? 430 ya. Wangsit pertama ini. Wangsit pertama 430 lah ya nih. Ada bulu perindunya tuh, galih ini teman-teman. Ini keras nih. Ya. Ini yang jenis sudah menjadi galih ya. Nah, prinsip tuh asli ono ora Mas? Ada nanti ya. Ini dulu teman-teman. Ayo, nanti masuk ke wawa lah. Masuk ke wawa di profil saya kan ada wawa saya tuh di profil ya. Ini jenis bulu perindu Kang Mas. Jadi bentuknya kayak eyang semar kuncung tuh. Ya. Kalau seperti ini nih teman-teman. Jadi seperti ini. Ini combongnya seperti ini combong. Combong asli alami teman-teman. Combong alami ini ya. Kalau dibaliknya seperti ini. Tuh. Ya kan kayak eyang semar kuncung. Fungsinya untuk kewibawaan. Kalau junjung derajat ini simbolik kewibawaan untuk tolak balak gitu ya. Pringgading Boyolali, Blangkon kuning gede. Aduh, pilot darat mbek meong mana. Katanya dawa. Oh iya. Aduh. Anak. Kalau Salim mama saya dapat uang teman-teman nih. Serius banget nih teman-teman, gak ada bohong-bohongnya nih. Masa wangsit saya tinggal 6.000 teman-teman. Mana lah mampu, ATM-nya aja belum ada. Bisa COD Kang? Nggak bisa Kang Mas. Ya, nggak bisa COD. Nggak bisa COD. Jadi nanti langsung transfer kayak gitu. Nih. Sini dulu. Nih, lihat nih. Sini kesini ke tempat Pak Gede. Kalau Salim apa? Kalau Salim dapat, Salim dulu. Kalau ini uangnya. Ada berapa Mbah bulu perindunya? Ini ada 1, 2, 3 sak. Ini sudah menjadi galih.
Iya, itu anak apa? Bukan adik, anak saya. Bukan anak saya, itu adik paling buntuk ya, paling buntot itu. Siap, kandaku. 430 teman-teman. Wangsitnya tinggal 4.000. Nanti kalau ada yang salim, kalau salim dapat uang teman-teman. Jadi kalau mau minta wangsit salim dulu, nanti dapat 2.000. Jadi kalau salimnya 10 kali 20.000 teman-teman. Bulu perindu buat apa itu, Le? Kalau bulu perindu itu buat pengasihan, pemikat ya. Terus untuk kerezekian juga bagus ya. Tapi bulu perindu, bulu ya, bukan bulu ya teman-teman, ingat. Bulu bukan bulu, bulu, BULUH ada di bawah ya. Salim Kang, 100 kali Kang. Raden. Janganlah, kalau yang udah besar-besar jangan salim, tapi kalau yang ngembang gendot boleh lah. Kalau yang ngembang gendot ya size-nya kayak gini nih. Ini salim gitu ya, langsung. Ayo teman-teman, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebagai penambahan koleksi-koleksi pribadi atau penambahan salah satu seni alam ya, suatu keunikan bambu-bambu unik yang teman-teman mungkin belum punya ya, atau mungkin untuk disimpan di ruangan teman-teman. Jadi simpan aja di ruangan boleh, ruangan tamu, ruangan kantor, atau di tempat usaha gitu ya. Jadi seperti itu. Cek odam Mbah, alah kalau aku mana bisa saya cek odam. Barokallah, terima kasih Kang Relses. Ide real yes. Real yes. Kalau aku namanya, coba deh teman-teman kalau bikin akun TikTok nama asli kenapa? Misalkan namanya Sari gitu ya. Udah Tumpang Sari gitu namanya gitu. Kalau misalkan namanya Yuli ya kasih nama Yuli Oye gitu. Ya. Maaf Mas, mau tanya, emang bambu petuk bener-bener ada? Ada. Kalau di tempat saya ada, tapi yang saya dapatkan dari proses alam ya. Saya punya anak 2 Kang Mas. Satu yang pertama cewek ya. Tumpang Sari. Saya salam kenal dari Aceh. Terima kasih Sumardi. Barokallah. Sumardi. Salam hormat Aceh. Gimana Aceh nih? Ini Aceh. Gimana Aceh sekarang? Salam ya. Ini Raja Ampat ya, yang ada di Aceh nih, yang saat ini menjadi rame nih. Ya, mudah-mudahan menjadi salah satu destinasi yang sangat terkenal ya. Itu bener dari alam Mbak. Betul Kang Mas, betul dari alam. Nih. Oh, lihat bambu petuk. Boleh, bambu petuk ya. Bambu petuk yang saya dapatkan proses dari alam ya. Bentar. 1, 2, 3. Saya ambil 3 aja ya. 4. Nih. Ini bambu petuk yang saya miliki seperti ini teman-teman. Nih. Ya. Nih jenis bambu petuk yang saya punya ini teman-teman tuh. Ini jenisnya. Namanya petuk ranting atau yang dikenal di komunitas para pencinta bambu-bambu unik atau seni alam ini namanya petuk jalu petuk atau petuk ranting. Nih. Ini asli ya teman-teman, dari alam. Ini jenisnya yang saya dapatkan. Ini mau saya jadikan wangsit nih. Siapa yang tertarik nih? Boleh nih. Ya. Boleh Kang Mas. Ini bulu perindu yang misalkan seperti yang masih mana? Bentar. Ini bulu perindu yang model serabut ya. Yang model serabut. Ini di angka cuma 330.000 nih. Ya. Ya, kundi-kundi ya. 330.000. Silakan masuk ke Wawa teman-teman. Jadi di Wawa kan saya ada di profil saya kan ada itu ya. Nih. Ya. Ini 330.000 teman-teman kalau memang ada ketertarikan. Terus ada lagi yang jenis seperti ini nih. Mana ya? Aduh, saya ambil dulu bambunya nih. Ini dua sap atau 2 tabung tuh.
Ini teman-teman nih. Nih. Oh. Nah, ini 2 tabung ya, tuh. Bulu perindu itu untuk pengasihan, daya pengasih dan pemikat ya. Seperti itu. Silakan teman-teman, siapa tahu memang ada ketertarikan boleh. Ini jenis bulu perindu. Nah, kalau yang ini sudah menjadi galih nih. Ini sudah menjadi galih, bambu menjadi galih. Kalau yang seperti ini 330.000, ini 330.000. 50 Mbak, aduh belum lah Kang kalau 50. Mana ada. Ya, boleh nih 330.000 saya kasih. Hari ini pokoknya wangsitnya nggak terlalu besar lah teman-teman ya. Yang penting cukup saja bagi saya, teman-teman, itu seperti itu. Terus kalau ini yang sudah menjadi gali bambu ya. Ya sebetulnya bukan masalah murahnya teman-teman, tapi cukup bagi saya. Jadi kalau cukup ya sudah teman-teman. Ya kalau ada yang mau 5 juta ya nggak apa-apa. Atau 1 juta nggak apa-apa teman-teman. Barokallah. Salam hormat kalau yang ada. Kang itu berapa misalkan nih. Ini 430 gitu ya. Saya bayar Kang 1 juta, barokallah. Ini yang sedang saya cari gitu ya. Bukannya diturunin, ditaikin teman-teman. Jadi kalau ditaikin kelihatan gitu ya. Kelihatan. Tapi kalau diturunin nanti kelihatan semua teman-teman, terbuka nanti. Makanya taikin aja kayak gitu ya. Nah, itu makin bagus nanti kelihatan. Jadi seperti fungsi bulu perindu itu untuk sebagai daya pengasih dan pemikat ya. Sebagai daya pengasih dan pemikat teman-teman. Keunikannya ini adalah bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Tuh. Ini nih, ini menjadi galih ya. Ini sudah menjadi galih. Ini hitam banget di dalam tuh, besar menjadi galih. Jadi seperti ini. Ini jenis pakemnya bambu junjung derajat. Seperti ini nih. Ya, nih. Nah, ini bulu perindu teman-teman. Tuh. Fungsinya buat kayu bakar boleh teman-teman. Fungsi buat kayu bakar juga boleh. Terkadang juga ada juga yang saya buat kayu bakar juga ada. Buat kerezekian Kang, bagus. Ya, buat kerezekian di tempat usaha gitu ya. Ya, semar ada Kang, semar. Ya. Buat gebuk. Ya. Nih semar, saya juga ada nih teman-teman. Nih, bentar ya. Ini semar nih, tapi belum saya cuci. Nih, semar. Nih. Ada semar teman-teman. Ini asin bolang ya. Pokoknya di sini asin bolang teman-teman. Tuh. Asin bolang semua. Ini masih perlu perawatan teman-teman karena cukup lama di tempat saya. Ya, ini. Ada 3 teman-teman nih. Ya, ada 3. Ini asin bolang lah, intinya asin bolang saya dapat gitu ya. Gareng Kang, Petruk boleh juga. Terima kasih Kang Jiwo. Jimat dobol boleh lah, nggak apa. Keris punya Kang Kris ada 1 tuh, tapi itu nggak saya mahar ya. Karena itu keris perawatan. Keris yang harus saya rawat. Oke teman-teman, nah ini jenis bambu petok yang ini nih teman-teman nih, yang saya dapatkan nih. Kalau ada ketertarikan juga boleh nih. Ini ada mata ranting tuh, mata ranting ya. Ini mata ranting tuh. Ini petok. Semar itu 330 Kang. Nih, 330. Tapi ini harus dirawat lagi ya. Karena ini satu perlu perawatan. Nanti pakai minyaknya minyak kasturi, kasturi putih atau kasturi kijang, atau minyak yang teman-teman sukai ya. Jadi ini nanti dicuci pakai kelapa ya. Jadi seperti itu. Air kelapa atau dibersihkan dengan jeruk nipis seperti itu. Semar itu untuk pengasihan teman-teman. Untuk pengasihan. Semar itu sering difungsikan. Keilmuan semar itu banyak. Ya. Untuk pengasihan. Ini hasil bolang teman-teman. Jadi semua hasil bolang. Ini juga kemarin hasil bolang nih. Nih, ini hasil bolang juga tuh. Nih.
Ini namanya saya dapat di daerah Makam Sesamut. Ini ada satu situs cagar budaya. Ini saya dapatkan ini nih. Ya. Ini jenisnya. Ini saya dapat waktu saya bolang. Ini ada yang bilang katanya ani-ani. Ani-ani, ada juga jenis apalah. Ini pusaka zaman dahulu teman-teman. Pusaka-pusaka zaman dahulu. Tuh. Ya, pusaka-pusaka zaman dulu. Jadi hasil-hasil yang ada di sini adalah hasil-hasil saya bolang teman-teman. Terus hasil bolang. Jadi bukan hasil apa nyari-nyari di mana, tapi hasil bolang. Ya. Berapa kan kalau semarnya itu cuma 330.000 teman-teman ya. Jadi seperti itu. 330 lebih ribu ya. Bukan, itu bukan peso dapur Kang Mas, bukan ya. Kalau peso dapur mana ada ya. Itu alat pemotong padi kalau nggak salah pada zaman dahulu. Ya, namanya ani-ani, ada yang bilang ani-ani katanya. Gitu. Jadi semua hasil bolang teman-teman terkait masalah benda-benda yang saya dapatkan. Jadi begitu. Ya namanya pusaka di Shopee ada, terus di Lazada ada, di tempat-tempat mana ada teman-teman. Nah, jadi gini, kalau mau melihat seni terkait tentang salah satu benda, itu historinya teman-teman. Histori itu adalah sesuatu penemuan atau cara mendapatkannya. Itu yang paling saya sukai adalah ketika saya bolang, mau itu punya orang, mau beli di Shopee, mau beli di mana, tapi bukan itu. Tapi ketika saya nyari jalan gitu ya, di mana atau ke lokasi bolang, kebetulan saya menemukan benda-benda seperti itu, ya ambil teman-teman. Kalau teman-teman suka beli di Shopee, ya belinya di Shopee gitu. Kalau sukanya beli di tempat saya, ya boleh gitu ya. Gitu loh. Manfaat dan faedahnya insya Allah ya pasti ada suatu perbedaan ya. Kalau sekarang itu panen kangkung Kang, oh gitu kah? Ini teman-teman ya, ini sudah lama, cuma memang ini perlu perawatan teman-teman. Artinya perlu perawatan, ini harus dicuci lagi. Tapi kenapa saya biarkan seperti ini? Karena ini biar proses-prosesnya aja gitu ya. Jadi gitu. Tapi iya kah? Di kuburan Cina banyak barang-barang antik Kang. Iya Kak, saya juga pernah bolang di kuburan Cina, itu dapat giok-giok di sana, pernah itu. Dan ini hasil yang kemarin nih, bolang kemarin nih. Bismillahirrahmanirrahim nih. Ini yang kemarin saya dapatkan di daerah Jambusari tuh. Ini bolang. Ini namanya Mustika Taji ya. Mustika Taji ini yang kemarin saya dapat waktu ketika saya bolang. Ini yang saya dapatkan ya. Terus ada lagi ini nih, salah satu batu yang kemarin saya dapatkan ya. Nih. Tuh bentuknya. Ini natural alam. Tuh, ini yang saya dapatkan kemarin. Ini warnanya betul-betul merah seperti batu merah delima teman-teman. Warnanya merah delima. Ya. Ini kalau kena sinar cahaya, kalau kena senar, ini murni ya. Asli. Ini prosesnya, ini yang saya dapatkan yang kemarin. Ya, saya bolang. Tuh. Ya, namanya juga hasil bolang. Apapun yang saya dapatkan, apapun keunikan-keunikan yang ada di alam ya saya bawa. Enggak cuma batu teman-teman, ada juga kayu-kayu juga saya bawa nih. Ini jenis kayu-kayu nih. Ada kayu gali kelor juga ada. Ini kayu gali kelor nih. Bentar ya, saya spill ya. Nih, ini kayu gali kelor. Waduh, kalau kamu muncul lagi di sini, kamu pergi ke Kali Serayu dulu nggak? Nih gali kelor teman-teman, yang saya dapatkan ya. Ini gali kelor, kayu gali kelor.
Bolang Kang, bolang. Yang bolang dapat ya kita nyari gitu. Yang bolang misalkan ada kayu ya saya ambil kayu gitu. Ya, ini gali kelor asli teman-teman, bukan unik ya. Manfaatnya kalau digali kelor ini untuk tolak balak ya. Untuk menetralisir energi-energi yang negatif, untuk pengobatan kayak stroke ya, penyakit stroke gitu ya. Ini untuk pengobatan, ini untuk terapi. Yang metode terapi juga boleh. Terus nanti ini boleh direbus. Misalkan air ya, air panas gitu ya, direbus gitu ya. Nanti airnya boleh diminum untuk menghilangkan bau-bau kotoran-kotoran ya. Darah-darah kotor seperti itu ini. Jadi banyak manfaatnya teman-teman. Jadi ini boleh direbus untuk kesehatan. Ini nanti bisa menghilangkan keringat yang bau ya. Terus nanti setelah ini boleh dijemur, nanti boleh untuk metode terapi. Metode terapi misalkan boleh dipukul-pukul, boleh dipijatkan gitu ya. Gitu. Boleh dipegang kayak gini untuk metode terapi untuk penyembuhan orang-orang yang terkena penyakit stroke. Ini metodenya. Terus yang ini juga ada nih. Gali kelor saya masih ada 17 karena ini waktunya utuh besar, saya bledak kayak gitu, saya jadikan beberapa ini. Gali kelor ini harganya 3.730.000. Ini ya 3.330.000. Kalau gali kelor yang ini harganya 4.730.000. 4.370.000. Ini gali kelor saya. Kalau yang memang ada tertarik gitu silakan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Salah satu keunikan-keunikan yang memang saya dapatkan dari proses alam ya. Jadi seperti itu. Bola pernah dapat burung Kang, pernah dapat burung anak elang juga dulu pernah ya, tapi udah dibawa oleh saudara kita. Ayo teman-teman, saya mau cari wangsit ini karena nanti sekitar jam 12 kita nanti akan cari wangsit ya. Mau ini cari wangsit dulu, siapa tahu ada ketertarikan. Silakan teman-teman. Di sini mumpung banyak yang hadir, yang aneh-aneh, komentarnya yang berbeda-beda, ini cukup menarik teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena wajar lah, namanya juga manusia, ada suatu perbedaan yang nggak apa-apa. Jadi silakan saja ya. Jadi kita di sini nyari yang betul-betul mau mengerti, memahami, dan bisa memanfaatkan sesuatu keunikan-keunikan atau proses-proses yang ada di alam. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ranah-ranah yang teman-teman sampaikan gitu ya. Wah, ini tak masukkan ke Kaliserayu dulu ya Kang, di tempat saya. Jangan situs, jangan dimasukkan di sini Kang ya. Jangan masuk di akun saya. Kalau situs masuk aja ke Kaliserayu sana, nyemplung, nyilem ya. Cari ikan julung-julung atau ikan cucut ya, karena bahaya nanti ya. Jadi seperti itu. Ini boleh teman-teman diambil atau dimanfaatkan sebagai keunikan-keunikan untuk secara proses alam ya. Ini salah satu keunikan teman-teman, boleh dimanfaatkan. Ini. Gali kelor asli teman-teman ya, asli. Ini sebagai untuk gali kelor yang memang sangat luar biasa teman-teman ya. Boleh dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Mau dibuat bandul tasbih atau bandul kalung juga boleh. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya. Ini salah satu keunikan pusaka-pusaka alam, namanya gali kelor. Ya, kemarin ada yang menanyakan gali kelor. Jadi gini teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Malu-malu, hai engkau malu-malu. Jadi jangan malu-malu teman-teman. Kok saya tertarik dengan punyanya hasil-hasil bolang Kang Arianto Petruk. Jangan kalah kaku teman-teman. Wah Kang, gali kelornya berapa Kang? Bulu perindunya Bapak. Mau tapi malu-malu. Jangan malu.
Nanti kalau aku bener teman, misalkan tertarik dengan bambu ini, bawa aja. Nanti boleh disimpan di tempat usaha atau mungkin di ruangan kantor, misalkan sebagai pengusaha atau sebagai pengusaha jual beli kopi atau beli apa atau jual bakso tahu bulat dan lain-lain. Kalau memang ini sebagai keunikan alam yang mau dimanfaatkan, boleh teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Dan di sini banyak orang-orang yang aneh-aneh karena saya orangnya aneh teman-teman. Jadi komennya aneh-aneh. Kalau kaku, aduh. Itu bambu apa Ki? Namanya bambu petuk. Giwel. Wah, bukanlah, saya bukan angling dharma. Nih, silakan teman-teman kalau memang ada ketertarikan juga boleh. Ini bambu ada nih, bambu yang berubah warna, namanya bambu selendang mukti ini. Tuh. Selendang mukti, simbol untuk ketangguhan ya. Semua asli kan, hasil proses alam semua asli di sini. Asli. Ini lagi nih. Ya, ini juga namanya bambu Junjung Derajat Songgobono Tumpang Sari 2 Sap. Ruasnya buntet. Ya, ini semuanya buntet teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Babe. Salam hormat Babe. Ayo Be, gas Be. Aduh, mau nyari wangsit ini Be. Belum ada wangsitnya Be. Mau bolang. Kalau aku tinggal 2000 ini tinggal 1 saliman saja teman-teman, selesai wangsit. Ada bambu kipas gak Kang? Buat kipas penyakit. Ada ini. Nih bambu kipas boleh lah, ini namanya bambu Songgobono. Bambu kipas. Saya punya ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Ini yang 6 jari. Ini 6 jari, ini 4 jari. Ini 4 jari ya. 4 jari, semuanya buntet teman-teman tuh, buntet semua tuh, buntet. Ini 4 jari, ini 6 jari. Itu yang nih saya urut-urutkan ya, bambu Songgobono ya. Bentar. Nih. Ini 1 jari Songgobono, satu jari ya. Ini 2 jari Romo Ki Semar. Nah ini nih buat Romo amah, ini Romo Ki Semar nih. Bambu ini gali bulu perindu. Gali perundu ini kayak yang Semar Kuncung. Tuh Semar Kuncung yang cocok nih, cari wangsit lah. Ada Romo Ki Semar hadang, ini Semar Kuncung Romo. Nih ada gali bulu perindunya Romo tuh, keras banget nih Romo. Asli proses alam ini tanpa saya lubangin ya, langsung terlihat nih. Ini sudah menjadi gali nih Romo. Nah ini Semar Kuncung ya. Nah cocok kalau dengan namanya Ki Semar. Ini Semar Kuncung. Ayo Romo angkut. Semar Kuncung, ada bulu perindunya. Sabdo Palon lagi nih Romo loh. Sabdo Palon nih, Sabdo Palon nih Romo tuh. Kalau dilihat dari sini nih Sabdo Palon. 1, 2, 3. Sabdo Palon Noyo Genggong. Cocok ini. Saya ini ya. Saya biar Romo Ki Semar ngambil ini ya. Saya mau kasih ajian pemikat dulu ini buat Ki Romo Ki Semar. Biar nanti Romo Ki Semar ngambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan ya jagalah ekonominya Romo Ki Semar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jaga keuangan Romo Ki Semar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah jagalah kesehatan Romo Eyang Semar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang telah Engkau ciptakan ini bermanfaat untuk menambah sesuatu kekuatan, di mana kekuatan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh kalakaku. Komennya kenceng amat, kok pada seneng banget tapping. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Cimplung talas bener nyemplung matune teles. Jangan banyak komen, bingung saya bacanya. Aduh. Komennya ada yang disalin gitu. Enggak loh. Komen kober-kobernya disalin gitu ya. Jadi salin kirim, salin kirim, salin kirim. Kalakaku ini orang, nggak ada komen yang lain. jadi berlomba-lomba komen itu. Merdeka. Aduh, bisa komen loh, berlomba-lomba komentar. Kalakaku saya bacanya. Mau mana yang dibaca? Ada yang disalin, komen salin komen itu klik balapan komen. Aduh kalakaku. Merdeka. Aduh, ya, tuh lihat. Mana saya mau baca komen, biarkan aja yang komen. Salah komen yang banyak. Salam hormat semuanya ya. Terima kasih teman-teman. Salam hormat, salam bahagia mudah-mudahan untuk teman-teman sahabat-sahabat Arianto Peduk yang sudah komentar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Aduh saya bener lah teman-teman lah, komennya cepet banget teman-teman. Kalakaku saya bacanya, saya baca satu aja ya kalau yang kebaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Purnomo siap, lapor dan izin dan. Saya punya pasien dan namanya Arianto dan. Oke, satu saya tanggepin komen aja lah kalakaku ini. Ojo cedak kamera, tiwas didoli. Nah ini komen yang disematkan berulang kali. Kalakaku ini. Obatin ndang dombe Kang. Ya udahlah, saya mau minum kopi dulu ya, biar nggak kalakaku teman-teman. Oke. Ya, ini ya, saya terusin dulu nih bambu ini. Ini namanya bambu Songgobono satu jari. Satu jari. Ya, satu jari ini teman-teman. Ini yang satu jari. Songgobono. Terus ini yang dua jari Songgobono. Songgobono ini simbolik untuk ini ya. Songgobono ini bambu terkuat di bumi, penyangga bumi. Songgobono, Songgo itu penyangga, Bono itu bumi. Jadi bambu terkuat ini penyangga bumi. Jadi seperti itu. Ya teman-teman, Songgobono. Awas loh teman-teman, kalau komen yang gak bagus-bagus akun panjenengan nanti keblokir dengan sendirinya loh. Serius. Atau saya yang blok. Ya. Saat muncul satu kali lagi saya blok. Kalau muncul satu kali lagi ya. Ini Songgobono. Songgobono. Dua jari ya. Oke. Ini Songgobono yang tiga jari. Ini tiga jari itu. Ya. Ini tiga jari. Tiga. Terus ini 4 jari. 4 Songgobono 4 jari. Ya. Terus ini yang 5 jari. Ini yang 5 jari ini. Ini 5 jari. Karena 5-nya belum sudah diambil orang. Nah, ini yang 6 jari ini. 6 jari. Songgobono itu simboliknya sebagai bambu terkuat di bumi. Itu Songgobono. Nah, kalau ingin menjadi orang-orang sebagai penyangga bumi adalah simboliknya adalah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikirullah. Ini orang-orang Songgobono, teman-teman.
Nih. Songgobono ini bagus untuk kerezekian, tolak balak, ya, untuk kewibawaan. Ini bagus Songgobono. Nah, oke, kita satukan jadi satu ya. Nih. Satu. Ini teman-teman. Nih. Oke ya. Nah. Saya jejer wayang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Satu. Oh, bentar, ini kebalik kok. Nah, ini. Satu. Oh, aduh. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. 5 jari. 1, 2. 5-nya nanti saya carikan teman-teman. Karena kemarin yang diambil cuma 5-nya doang. Kemarin ada yang mintakan, saya butuh bambu Songgobono 5 jari. Katanya untuk gebuk janda pirang. Buat saya kira buat gebuk kasur atau mau buat mukul apa atau untuk pengobatan gitu ya. Katanya buat gebuk janda pirang, katanya sehari jajannya banyak. Alak aku. Kalau janda pirang jangan digebuk teman-teman, harus diberikan kasih sayang ya. Karena memberikan kasih sayang kepada orang yang memang artinya kasih sayang itu bukan hal-hal yang aneh-aneh teman-teman. Nanti yang aneh-aneh lagi kalah aku lagi. Kasih sayang itu adalah suatu perhatian. Perhatian yang diberikan dengan kebaikan-kebaikan kita teman-teman. Itu seperti itu. Ya, jangan hal-hal yang aneh. Nah, ini teman-teman Songgobono. Siapa tahu nanti ada yang tertarik, silakan teman-teman ya. Nih, Songgobono. Satu jari. Ya, ini bukan junjung derajat ya teman-teman, ini Songgobono. Kenapa ini Songgobono? Karena ini mata ranting ini berubah teman-teman nih, berubah ya. Nah, ini yang dinamakan Songgo. Ini adalah mata ranting yang batang utama mati diganti dengan mata ranting yang baru. Makanya ini Songgobono masuknya, bukan junjung derajat. Tapi junjung derajat Songgobono ya. Seperti itu. Ini 1 jari. Ya, yang satu, ini yang 2 jari. Tuh. Ya. Nah, ini yang 3 jari itu. Yang 3 jari. 3. Terus ini yang 4. Tuh. Ini yang 6. 5-nya enggak ada, ini 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat seni alam. Buat apa nih? Buat seni alam. Petuk kendit Kang. Oke, siap petuk kendit. Ini bambu petuk kendit. Satu. Saya juga punya bambu petuk kendit yang jenisnya Rajut Sukmo. Ntar saya ambil dulu. Ini yang petuk kendit. Ini kendit nih. Ini jenis kendit. Kendit wulung hitam. Petuk alis. Wulung hitam. Ini wulung hitam ini harganya mahal kalau yang ini, karena jenisnya wulung hitam. Ya, sangat susah untuk didapatkan bambu kendit wulung hitam. Bambu kendit wulung hitam. Ini istimewa teman-teman. Ya, ini harganya 530.000. Ini istimewa. Ya, jarang orang yang punya bambu kendit wulung hitam. Hanya ada di sini nih. Ini full lagi. Nih, di sini ngendit juga nih. Bunda, halo Bunda. Bunda saya datang nih, Bunda Yuri. Salam hormat Bunda, gimana kabar Bunda? Nih ya. Ini ya. Kegunaannya untuk kerezekian. Ini jual beli tanah, properti, jual beli tanah, properti, atau yang pengusaha ya. Ini bagus. Wah, alhamdulillah Bunda sehat ya. Saya lihat Bunda sekarang sering live kok. Sering live, terus sering ngobrol-ngobrol. Wah, luar biasa Bunda. Salam hormat, salam sukses selalu untuk Bunda ya. Sekali lagi Bunda, terima kasih Bunda ya, kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan selama
saya live di TikTok. Terima kasih Bunda. Pokoknya sukses selalu lah untuk Bunda ya. Jangan lupa Bunda nanti kalau pulang mampir ke tempat saya. Nanti kita jalan-jalan Bunda ke salah satu gua, namanya Gua Petruk. Jadi kalau dipegang empuk Bun. Aduh. Nah, ini bambu kendit, petuk kendit teman-teman. Ini ya. Ini. Nah, ini juga kemarin saya dapatkan nih bambu kendit, namanya bambu kendit Combong Rajut Sukmo. Ya, bambu kendit Rajut Sukmo. Rogo Sukmo nih teman-teman nih. Bambu kendit Rajut Rogo Sukmo. Tuh. Jadi ini masuk tembus ya. Seperti itu teman-teman. Ini potongannya ini. Semalam di sini ada mustikanya ya. Mustikanya sudah saya kasih ke seseorang. Nih. Ini seperti ini teman-teman, aslinya ini potongannya nih. Jadi kalau yang mau nanyakan potongannya ya ini nih. Ini bambu kenditnya ya. Oh, ini ya. Ini bambu kendit Rajut Sukmo. Jadi ini bambu yang sangat langka, yang jarang orang-orang temui kalau jenis bambu kendit. Kebanyakan kendit ya seperti ini ya. Alisnya jarang masuk. Ini namanya kendit Rajut Sukmo teman-teman. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Teman-teman, sebetulnya gini teman-teman. Ini perlu diperhatikan untuk teman-teman ya. Jangan dibiasakan komen itu disalin. Kalau teman-teman biasa komen disalin, akun panjenengan nggak sehat. Jujur teman-teman. Jadi biasakan kalau komen itu sesuatu yang berbeda. Jangan komen yang disalin. Kalau komen yang disalin seolah-olah justru seperti ini nih contoh nih Kang Hendri ya. Seperti ini Kang Hendri. Itu nggak bagus Kang. Wow, kalau menurut panjenengan bagus, itu sebetulnya kurang bagus. Ya komen disalin seperti itu Kang. Jadi panjenengan seolah-olah kayak orang hebat dengan satu kata-kata seperti itu diulang-ulang, itu nggak bagus Kang. Karena mengalahkan komen-komentar yang lain. Kasihan ya. Jadi kalau orang bijak, dia akan menghormati dan menghargai para penonton-penonton di sini. Walaupun misalkan komen nggak kebaca gitu ya, tapi dia bahagia karena saya bisa mengerti apa yang disampaikan, bisa mengerti apa yang. Nah kalau komen-komen kayak gini langsung saya blok teman-teman. Nih orang kayak gini nih, komen-komen kayak gini, bener. Bukan apa-apa, bukan saya benci, karena ini akun seperti ini, akun yang kurang bagus teman-teman. Merusak tuh, sampai ngeblank kan tuh. Karena apa? Seperti ini teman-teman. Nah, dikarenakan apa? Komen ini sangat mempengaruhi. Ya. Sampai ngeblank. Ya kan? Saya banyak teman-teman di seperti ini ngeblokir akun saya banyak sekali teman-teman, karena mereka hater, orang-orang yang nggak suka dengan saya seperti ini. Jadi dia membuat komentar seperti ini spam artinya. Makanya ini harus saya blok teman-teman ya, karena ini akun spam, akun yang menyerang dengan saya teman-teman. Karena saya nggak punya mediator, jadi harus saya blok. Susah Kang, kalau akun seperti ini susah karena dia menggunakan media sistem yang memang sangat ribet. Jadi seperti ini memang membuat kita sendiri memang seperti itu teman-teman.
Inilah artinya pentingnya ketika kita ingin menjadi orang baik, apa orang ingin maju di akun kita. Banyak sekali orang-orang yang malah memunculkan seperti ini. Ya, ini betul-betul nggak cuma satu Kang, dia akunnya banyak. Ya, ini serangan hater teman-teman namanya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudahi dulu ya. Nanti kita masuk lagi di sini ya. Karena ini kerepotan teman-teman. Lanjut aja ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjut aja nggak apa-apa. Bunda. Jadi saya sibuk seperti ini teman-teman. Tapi saya sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol, intinya teman-teman, apapun dari jenis keunikan bambu, ini sangatlah luar biasa teman-teman. Ya, sangatlah luar biasa dan hal-hal seperti ini memang membuat kita terkadang menjadi keunikan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi inilah mereka teman-teman, hater yang sangat luar biasa, yang membuat mereka tuh bangga. Mereka selalu bangga teman-teman, dengan seperti ini mereka bangga. Ya. Karena dia ini situs teman-teman yang memang membahayakan akun-akun kita. Jadi melemahkan ya, melemahkan caranya seperti ini. Karena dimunculkan sifat kebencian yang dia munculkan. Jadi ya seperti ini teman-teman. Gak apa-apa, kita akan gak apa-apa teman-teman. Keren ya, Arianto Petruk keren ternyata ya. Dia menggunakan sistem Kang. Jadi ya memang seperti itu. Dia punya kerja sendiri untuk melemahkan akun-akun yang seperti saya yang sedang berkembang gitu ya. Nah justru seharusnya TikTok ini bisa teman-teman ya menghindari hal-hal yang sedemikian ini. Kalau memang TikTok mau seharusnya ya. Gak apa-apa teman-teman, kalau cuma hanya di atas nggak masalah. Yang penting dia di atas nggak di bawah nggak masalah. Ya yang penting dia di atas nggak masalah. Kalau dia di atas teman-teman masih bisa saya baca kok punya teman-teman. Saya akan membaca punya teman-teman ya. Sudah saya blok Kang, nggak cuma satu Kang, saya udah ngeblok udah 15 akun dari dia ya, nggak cuma satu. Dia selalu bermain seperti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Selagi dia ada di atas nggak masalah, nggak apa-apa. Selagi dia ada di atas nggak masalah, ya. Yang penting nggak melemahkan komen teman-teman, ya. Nah kalau seperti ini baru saya hantam lagi teman-teman. Kalau sudah melemahkan komen di kalian nanti akan saya blok lagi. Matikan dulu Kang. Nggak apa-apa teman-teman, biarkan. Dia sistem ya teman-teman. Apa? Ya udahlah, kita biarkan saja ya. Kita biarkan saja, mudah-mudahan TikTok ini paham. Saya akan ngobrol aja, santai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Jadi gini teman-teman, terkait masalah keunikan bambu-bambu unik yang memang sering kita dapatkan, itu memang cukup menarik ya teman-teman. Salah satunya ini bambu unik jenis kendit rogo mongso. Salah satu keunikan bambu kendit rogo mongso seperti ini teman-teman. Keunikannya ya. Suatu keunikan yang memang sangat luar biasa. Suatu keunikan jenis bambu rogo mongso. Ini adalah salah satu di mana bambu yang memang luar biasa. Ya. Keunikan yang sangat luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Kalau kaku. Aduh. Kalau kaku teman-teman. Mudah-mudahan semakin banyak apa yang di tapping seperti itu, keren. Oke teman-teman, kita akan menyampaikan dari jenis bambu ini ya. Bambu yang menarik lagi nih. Salah satu bambu yang cukup menarik perhatian, mungkin teman-teman pernah nggak? Ini bambu yang kemarin saya dapatkan, jenisnya ini. Namanya bambu kendit. Kendit ini masih hijau teman-teman ya. Masih hijau. Keunikannya yang cukup menarik teman-teman ya. Jadi luar biasa ya untuk teman-teman. Nah, ini banyak di tempat saya ya Kang, ini namanya jenis bambu kendit. Memang bambu kendit ini memang biasanya mudah untuk didapatkan ya. Jadi seperti itu. Jadi memang bambu unik ini memang begitu luar biasa teman-teman ya. Jadi punya keunikan yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman sahabat-sahabat Arianto Pedok, sesuatu keunikan dari jenis bambu-bambu unik ini memang punya manfaat yang banyak. Salah satu sebagai seni alam ya. Aduh. Jadi sebagai seni alam, ya betul Kang Bayu Tajung, sebagai seni alam ya. Jadi memang luar biasa teman-teman ya. Jadi memang salah satu keunikan yang punya keunikan yang sangat luar biasa. Nah ini salah satu jenis bambu kendit. Nanti ada juga bambu sapu jagat nih teman-teman. Teman-teman pernah melihat belum? Nama bambu unik sapu jagat. Ini. Nah, ini bambu unik sapu jagat. Kang Dadang, terima kasih Kang Dadang. Kang Dadang hadir juga ini. Woi, keren. Terima kasih Kang Dadang. Ini manfaatnya orang Kang. Ada bambu-bambu unik ini ada manfaatnya. Salah satu manfaat atau keunikan-keunikan bambu unik seperti ini ya teman-teman. Itu manfaatnya adalah sebagai seni alam. Manfaatnya terutama itu sebagai seni alam. Jadi seperti itu. Sebagai seni alam. Dimana salah satu keunikan ini adalah sebagai seni alam. Jadi banyaklah manfaat keunikan bambu-bambu unik seperti ini, banyak ya teman-teman. Manfaat kok sebagai seni alam. Ya sebagai seni alam, manfaat utama adalah sebagai seni alam. Kalau misalkan mau dipakai manfaatnya buat kayu bakar juga boleh, buat pentungan juga boleh ya. Jadi manfaat itu sesuai dengan apa yang teman-teman bisa dilakukan ya. Misalkan kalau punya usaha ya boleh dimanfaatkan sebagai usaha kayak gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi salah satu keunikan. Berapa Kang? Ini jenis-jenis bambu unik seperti ini. Ini ada di harga ada 330, ada yang 230. Jadi seperti itu teman-teman. Banyak lah ya. Ya misalkan kalau memang ada ketertarikan boleh masuk ke wawah saya gitu. Jadi seperti itu.
keren banget ini sosok Arianto Petuk ini hari ini. TikTok ini, TikTok terima kasih ya TikTok ya, sudah berbagi, dan banyak terima kasih juga TikTok banyak sekali hadir di sini sebagai teman-teman yang beda pemahaman hadir di tempat saya dengan berbagai macam cara hadir ke tempat sampai komentarnya cukup menarik. Tapi salam sehat lah, intinya salam sehat teman-teman, salam sehat. Apapun yang panjenengan sampaikan dengan sesuatu tapping yang terkadang saya tidak memahami apa yang kalian sampaikan, mudah-mudahan baik. TikTok saya yakin TikTok ini bijak. Mamas Putra, Mas, ayah ambilin air putih. Hati-hati kalau nyebrang ya. Nah, kerasa kaki loh. Ya nanti beliin, ayah beliin itu lagi kresek. Tadi mama udah beli ayahnya loh kalau nggak salah. Coba minta air putih dulu ayah. Ambilin air putih ke mama. Kalau enggak sama kopi bawa sini kata mama. Saya sepil-sepil aja ya teman-teman ya, sepil-sepil keunikan saja ya. Teman-teman santai, kalau misalkan tapping susah nggak apa-apa teman-teman. Ya, biarkan mereka ada suatu kebahagiaan di sini ya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia seperti itu nggak apa-apa teman-teman. Nih, mau tuh ambilin ya mas. Yang itu mas kali mas, air putihnya. Ya udah nggak apa-apa, itu juga boleh. Ya yang itu. Nah, terus ini ada juga jenis teman-teman tahu nggak ini? Ini jenis bunga bambu. Bunga bambu teman-teman. Jenis bunga bambu. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ngerokok dulu ya teman-teman ya. Mamas, bilang mamanya minta kopi. Ya, Mama minta kopi. Belakang dulu. Mama minta kopi. Ini namanya bunga bambu ya, jenis bunga bambu. Kemarin di fikti saya FJP ini teman-teman, sampai mau 1 juta penonton. Di fikti saya ini bunga bambu ini mau FYP. Ayah manja mama. Ayah manja. Karena saya kan ada kodam pendamping, ada kodam keturunan. Alhamdulillah kodam keturunan ya, mereka bisa menerima. Alhamdulillah kodam keturunan bisa membantu gitu. Walaupun terkadang mama ayah minta kopi. Bambu petuk yang kecil Kang, bambu petuk yang kecil ini Kang Mas nih. Saya deketin lagi ya, lebih dekat lagi lah, biar kelihatan gantengnya saya. Ini bambu petuk yang kecil kayak gini nih. Ayo teman-teman, kalau memang ada ketertarikan boleh teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman nih. Nih saya nyari wangsit ya, ya jadi apa adanya teman-teman. Nanda, rokok saya gudang garam merah teman-teman nih. Ini yang kecil-kecil Kang Mas. Tuh. Nih 1. Nih bentar ya. Ini jenis bambu sambung roso. Bambu petuk sambung roso. Sambung roso itu fungsinya untuk menyambungkan roso, menyambungkan roso. Ya sambung roso, jadi menyambungkan roso. Biasanya orang-orang yang suka menyambungkan roso ini biasanya di dalam spiritual itu untuk menyambungkan kepada Yang Maha Kuasa.
Nah, rasa, jadi menyambungkan rasa. Jadi rasa ini adalah sesuatu tentang hal yang sangat luar biasa. Jadi di sini banyak sekali teman-teman hal-hal. Hari ini nanti insya Allah saya mau bolang, nanti ikuti ya juga bolang ya. Masih ada yang mau lagi teman-teman. Kalau ini jenis tumpang sari ranting sejajar. Ini petuk tumpang sari ranting sejajar. Jadi namanya ranting sejajar ya. Kalau misalkan mau satu peti juga boleh nih teman-teman. Kalau satu peti nih, satu peti ini boleh nih. Ya. Kalau misalkan mau satu peti juga boleh teman-teman. Ya. Kang, yang dipetit cantolin di rambut, Kang. Kok selalu merintah saya suruh dicantolin di rambut? Terus apa bedanya bambu petuk yang dicari orang dengan harga yang miliaran? Jadi bambu petuk yang dicari orang dengan harga miliaran sampai saat ini untuk pembuktiannya saya belum bisa, Kang Mas. Artinya belum bisa, saya tidak mengetahui atau belum pernah mendapatkan itu. Jadi saya tidak berani. Jadi yang saya edukasi adalah bambu-bambu unik yang saya dapatkan. Ini seperti ini nih bambu petuknya. Ya seperti ini ya. Masa saya harus ini loh bambu petuk nanti palsu, kan saya malu teman-teman. Artinya malu membohongi, ya nggak mau. Jadi ya biarkan di sana yang memang edukasinya mengedukasi. Di balik itu ya sebetulnya karena memang ada nilai nominal yang dikejar. Jadi sangat repot. Jadi saya lebih baik apa adanya yang seperti ini teman-teman. Dengan megang bambu petuk yang palsu, dengan megang bambu petuk yang seperti ini lebih bermanfaat yang seperti ini. Dengan keasliannya, tanpa campur tangan. Tanpa campur tangan manusia. Jadi ini sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Ini sangat bermanfaat bagi manusia. Sangat bermanfaat bagi manusia. Bambu-bambu seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau manfaat itu bisa dipakai untuk kerezekian, ya, untuk sarang burung walet, gitu, atau bisa dipakai untuk usaha, untuk dagang, juga bisa ya, boleh dipakai teman-teman. Artinya gini, kenapa boleh dipakai di tempat usaha? Misalkan nih, teman-teman, saya perumpamakan, teman-teman punya motor, apa manfaatnya? Ya teman-teman dong manfaatnya. Kalau punya motor, manfaatnya untuk menjalin tali silaturahmi, bisa dipakai untuk mengantar anak sekolah, bisa juga dipakai untuk boncengin janda pirang. Ya, kalau ingin lebih bermanfaat lagi, bisa juga dibuatkan keranjang, di situ dikasih sayur, tomat, bawang, kunyit, kumis kucing, atau daging ayam, daging sapi, taruh di keranjang, bawa ke pasar. Itu salah satu motor. Ya, sama aja di bambu seperti ini. Bambu petuk-petuk seperti ini, teman-teman. Ya, misalkan bambu petuk-petuk seperti ini nih. Apa manfaatnya? Bisa juga dipakai untuk pengolahan kepekaan rasa, mengolah kepekaan batin, memperkuat keimanan dan ketakwaan di hati kita. Dengan cara apa? Mengkaji, namanya ngaji rasa. Nanti ditingkatkan lagi dengan ngaji deling. Ngaji deling itu apa? Ngaji deling itu adalah pokok rasa, kandel, eling marang sing peparing. Jadi bambu unik ini untuk mengingat-ingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Jadi orang ini punya karakter besar karena dia mau mengerti, ya. Orang yang mau mengerti tentang sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan, sirzatnya hidup. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak mau mengerti tentang sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, ya orang ini tidak mau mengenal artinya teman-teman. Jadi jauh. Jadi orang yang mau mengenal sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, orang-orang ini pasti hidup. Sirzat kolbu di dalam hatinya itu hidup. Melihat sesuatu pasti dia subhanallah ya Allah, ternyata sangat luar biasa sekali bambu unik yang telah engkau ciptakan ini. Dia akan bermusahabat terus mencari tentang keilmuannya. Nanti akan didapatkan sesuatu hal-hal yang bagus ya. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Nah, itulah salah satu keunikan-keunikan bambu. Kalau manfaat itu disesuaikan dengan kebutuhan. Mbah Manaf, Romo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bambu bulu Kang, bukan bulu ya. Kalau bambu bulu perindu itu sebagai daya pengasih dan pemikat. Salah satu contohnya ini nih. Ini sudah menjadi gali ya. Namanya gali bulu perindu. Gali bulu perindu. Jadi seperti itu. Ya, ini juga bisa ini. Misalkan kalau ada yang komen aneh-aneh, bisa juga misalkan kalau itu bat mentung juga. Canda ya teman-teman. Kalau aku lagi nanti marah lagi. Terima kasih Ormo Teknik. Mahar berapa Kang bulu perindu? Bulu perindu itu kalau yang seperti ini nih, jenis seperti ini Kang Mas. Ya. Ini di angka 270.000. 270.000. Kalau yang ini nih, kalau yang jenis seperti ini nih. Ini dua ruas ya. 330.000. Saya kasih teman-teman. Ya, ini boleh dimanfaatkan misalkan ada pakai minyak wangi, boleh ditaruh di dalam minyak wangi. Seperti itu. Bulu perindu itu sebagai daya pengasih dan pemikat ya. Disimpan di tempat usaha juga bagus, dipakai di tempat usaha juga bagus. Mana Mas kopinya ayam Mas? Udah jadi belum? Coba bilang ke mama. Raluput seko perantara ya Kang, betul. Jadi seperti itu. Karena di dalam kehidupan kita masih perlu dan sangat membutuhkan syariat ya teman-teman. Buruan Kang, yang dipetik cantolin di rambut batik respon kolor enggak lah, saya enggak mau lah. Saya enggak mau. Karena saya paham ada sesuatu yang jenengan ingin dapatkan dari sesuatu apa yang jenengan perintah. Tetapi di balik ini ada sesuatu hal yang berbeda yang saya rasakan di dalam pengelolaan, di dalam kepekaan naluri batin saya. Jadi mohon maaf ya untuk Kang Masku Sebastian. Kalau kaku. Yang bulu perindu yang udah mengeras sepil Kang. Oh ini nih Kang Mas. Nih, bentar ya, nih, ini udah menjadi gali, nih, tuh, ini besar banget nih di dalam ini Romo, tuh, ini kalau pengen dilihat lagi lubangnya dilubangin sini lebih kelihatan lagi hitam pekat. Ini 530 Romo, 530, nanti boleh nego lah, nego halus ya. Arti nego halus itu negonya pelan-pelan, jangan keburu-buru. 470 nanti boleh. Nanti jangan DM Romo ya, jangan DM. Kita sudah DM ya Kang. Jangan DM. Masuknya ke Wawa Kang. Kalau DM nanti jarang banget saya balas chat. Jadi masuknya ke Wawa, karena kalau ke Wawa kita bisa video call. Misalkan Kang saya mau video call gitu ya, boleh gitu dengan saya. Kang saya pengen ngobrol-ngobrol terkait tentang bambu. Kang saya pengen ngobrol-ngobrol terkait tentang tempat usaha. Kang saya pengen ngobrol-ngobrol terkait tentang janda pirang juga boleh. Salam praktisi Kang, saya juga senang praktisi. Salam hormat juga Abah, Mbak Nawaf, terima kasih Abah. Saya pembola sebetulnya Romo. Ada-ada aja ini Romo. Saya pembola aslinya Romo. Saya di daerah Cilacap, Kang Gori kok. Mau ngapak nyong Kang aslinya. Ngapak, orang kepenak. Saya orang Cilacap. Bentar ya teman-teman, karena saya nanti mau ada kegiatan bolang teman-teman. Kita dulu nih, saya telepon dulu saudara saya. Saya mau bolang ke daerah Dipala. Siapa yang ada di daerah Dipala boleh. Betul, Kang ABS. ABS asal bapak sayang ya.
ABS asal bapak sayang. Halo kan? Iya sih kok bolang nang di pala bae ngetan bae, Pak. Ya wis kowe nang omah bae, engko nyong iki live piye, engko bar live kowe nyong langsung maring ana. Maring ngono. Ya wis. Yo. Nanti siapa yang ada di daerah Dipala, daerah wilayah sekitar sana teman-teman, boleh wawak nanti kita bolang bareng ya. Gimana caranya sosok Haryanto Petuk bolang. Kalau nanti ada apa jenis-jenis keunikan yang ada di alam nanti bisa diketahui. Nanti kita mau dapat bambu, kayu, benda-benda pusaka-pusaka alam, apapun nanti teman-teman nanti kita akan bolang ya. Bolang dia di Pala, saya nanti di daerah Danasri kalau nggak salah. Saya mau bolang di daerah Dinasri, di mana di sana ada salah satu makam namanya makam Kiai Sepanjang ya. Ada salah satu makam namanya makam Kiai Sepanjang. Nanti saya akan menyelusuri areal yang ada di sana ya teman-teman ya. Danasri ya betul Danasri. Ayo nanti masuk aja ke Wawa teman-teman, nanti yang ada di daerah Cilacap yang ada di daerah wilayah di sana nanti kita ngobrol-ngobrol di sana, kita bolang bersama. Batik Batik Pekalongan. Jadi coba kon dadi iki ya, kon dadi endorse ya, arti endorse batik ke. Ayo kepriwe? Kok main FJP batik ke alah kalah aku. Jadi nyong ngarep ngendos batik teman-teman nih. Batik Pekalongan nih, salah satu pengusaha besar terkait tentang batik teman-teman ya. Hadiri kunjungi nih, follow teman-teman akun Batik Pekalongan nih. Dia salah satu pengusaha batik yang sangat luar biasa ya. Kalau memang ada ketertarikan dari batik-batiknya atau ada acara-acara besar, hajatan besar atau partai besar terkait tentang pembuatan batik, masuk aja di Batik Pekalongan ya. Di akun TikTok beliau ya, silakan masuk ke DM atau masuk ke channel beliau ya, minta koordinasi ya. Jadi seperti itu. Batik Mandarin ada Kak? Kalah kaku kadang-kadang. Kang ada jual sempak berlampu. Kalah kamu. Aduh. Kalau saya ini usaha saya satu usahanya angkringan ya. Silakan teman-teman ya. Nah, kalau saya keunikan nanti kita branding teman-teman. Gimana caranya usaha? Jadi penerapan di dalam usaha gini teman-teman. Ilmu yang harus teman-teman cari. Ketika orang misalkan di rumah ya. Teman-teman di rumah. Terus ketika dia keluar, mah kita mau makan, misalkan makan ke angkringan Haryanto Petuk. Nah, mindset tentang keilmuan ini harus digali teman-teman. Jadi ketika orang di rumah, ketika dia keluar, oh ya saya mau ke tempatnya Haryanto Petuk. Nah ini yang harus dicari teman-teman. Jadi ketika nanti dari rumah pakai motor, pakai mobil satu keluarga atau bawa pasangannya atau bawa gebetannya, dia akan menujunya ya kemana ya, ke angkringan Haryanto Petuk. Nah dalam usaha ilmu ini yang harus diterapkan. Jadi nanti ketika teman-teman mau dikelola usaha itu, nanti setelah mendapatkan titik temu di mana titik kesuksesan itu nanti akan keren ya. Jadi seperti itu. Ini sangat penting teman-teman, penting sekali. Karena dulu saya pernah belajar tentang sisi keilmuan itu. Ini ilmu datangnya dari para nabi, para junjungan nabi kita teman-teman. Ya, sangat luar biasa. Gimana caranya? Ya seperti saya ini teman-teman, saya jual bambu-bambu unik ini ya apa adanya. Nggak saya embel-embelin yang aneh-aneh. Paling kalau tanya manfaat, apa manfaatnya Kang? Manfaatnya boleh dipakai di tempat usaha untuk jual beli tanah. Artinya seperti itu ya. Ya apa adanya teman-teman, karena benda-benda seperti ini hanya sebatas untuk pengolahan media. Tapi media-media seperti ini punya kekuatan besar yang teman-teman bisa mau kelola dengan keunikannya. Ya, jadi sesuatu yang unik ini punya daya tarik teman-teman. Seni ya, namanya seni itu pasti mahal.
Seni itu pasti punya daya ketertarikan. Apapun bentuknya seni itu punya daya ketertarikan. Mau seni lukis, seni bonsai, seni bambu unik gitu ya. Namanya seni itu mahal teman-teman. Sepil leh pas bolang beneran nggak Kang? Sepil leh beneran Kang Mas. Jadi sepil Mas kalau bolang beneran nggak? Bener Kang. Jadi kalau saya bolang ya teman-teman, itu bukan di setting-setting. Boleh teman-teman ikut, misalkan Kang saya mau bolang lah dengan Kang Arianto Pedok, itu nggak saya setting-setting ya. Nggak saya setting-setting teman-teman. Misalkan dapat batu, dapat bambu, itu nggak di setting-setting, nggak dibuat yang apa maksudnya, wah nanti seperti ini ya gitu. Siap Kang, batik Pekalongan. Siapa tahu nanti saya tak main ke Pekalongan ya boleh lah ya. Mudah-mudahan wangsit saya siap. Nggak tahu ya, coba cari di mana. Saya mau ngopi dulu bentar ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih, kodam pendamping saya sudah hadir kopinya. Salam kopi hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Nah ini kopi aja bisa menjadi salah satu kajian tentang filosofi. Teman-teman, gimana cara agar sesuatu hawa yang panas menjadi sesuatu kenikmatan? Ini ada loh di kajian tentang ketika kita minum kopi. Kopi yang begitu panas, tapi ketika kita minum menjadi suatu kenikmatan. Jadi punya daya tarik. Nah, keilmuan-keilmuan ini biasanya diterapkan tentang bambu seperti ini jenisnya. Bambu selendang mukti yang menyambungkan rosok. Jadi kalau kita mau melihat seseorang yang punya hawanya panas, marah-marah, jangan kita hantam dengan yang panas teman-teman. Contoh dibuktikan panas dengan panas ketika hawa kita dingin. Terus ada hawa panas. Ketika kita minum hawa panas, ketika kita tidak mampu nyembur teman-teman yang panas. Jadi ketika ada hawa yang panas, kita menerima. Boleh hawa panas itu diterima, tapi dengan cara tidak semuanya harus dimasukkan menjadi satu, tapi pelan-pelan cara menerima hawa panas. Pelan-pelan. Nah, nanti setelah hawa panas itu bisa kita rasakan, ternyata hawa panas yang saya masukkan pelan-pelan ternyata menjadi kenikmatan. Nah, itu dikelola teman-teman. Nah itu dikelola. Jadi nanti setelah panas ini lama-lama akan menjadi dingin, baru mau ditenggak sekalipun juga bisa kalau sudah menjadi dingin. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika menghadapi seseorang yang punya tingkat temperamental tinggi, jangan kita menjadi orang-orang yang menjadi mental temperamental tinggi. Jadi kita harus bisa meredam. Artinya ini teman-teman, ketika teman-teman mampu meredam hawa nafsunya, meredam amarahnya, ini orang-orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Ya, saya sering melihat ketika di dalam rumah tangga atau di dalam lapangan gitu ya, ketika melihat orang yang sedang marah-marah tapi orang itu diam dan tidak melawan, atau seolah-olah dia tidak tahu, disitulah suatu kekuatan besar yang saya lihatnya dari seseorang yang tidak mau melawan dengan sesuatu perbuatan-perbuatan seperti itu. Wah ini orang keren teman-teman, keren sekali. Jangan terus wah kamu kalah, bukan itu. Bukan masalah menang kalahnya, tapi orang-orang yang keren itu gitu, mampu meredam amarahnya. Contoh tadi ketika saya live ya, live penonton saya itu mau 1.000 lebih, bahkan tadi sampai nyampe masuk ke 3.000 sampai 7.000 ya kan. Terus banyak tadi akun yang tapping yang aneh-aneh. Ya sudah biarkan saja teman-teman, karena itu sesuatu kebahagiaan yang dia dapatkan, ya kita terima teman-teman. Contoh kayak seperti tapping gedabrus, karena itu suatu kebahagiaan yang dia sampaikan, ya nggak apa-apa teman-teman. Namanya juga sesuatu kebahagiaan itu levelnya di mana teman-teman ketika itu merasakan itu suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah gini teman-teman, sesuatu di mana dia merasakan sesuatu yang dia lakukan.
Contoh seperti ini kan suatu kebahagiaan sesungguhnya yang kita dapatkan. Simple gitu. Simple teman-teman seperti ini. Ketika dia menghina, menghujat, bisa jadi ketika dia menghujat di situ ada titik kebahagiaan yang dia dapatkan. Ya sudah, nikmatin saja, nggak apa-apa. Tapi dasar-dasar itu kita tahu. Kamu salah, orang itu tidak benar gitu, kita tahu sebetulnya. Ya sama seperti saya ketika saya marah, saya tahu tuh posisi saya ini salah, tahu sebetulnya teman-teman. Tapi terkadang orang-orang seperti itu tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, inilah yang harus diantisipasi. Maka lapangkanlah hati kita untuk selalu mengingat sesuatu kebesaran Allah, ya, dikjayanya Allah, kebesarannya Allah harus kita tanamkan di sini. Jadi nanti kita akan paham, alhamdulillah ya Allah gitu. Karena hati kita nanti yang berbicara, ngobrol secara langsung. Bilah nanti ilmunya, gerakan yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi seperti itu. Kalau misalkan orang-orang yang tidak bisa memahami, ya tidak apa-apa teman-teman. Misalkan beda pemahaman, kok kayak gitu ya, kok seolah-olah dia hanya pandai ngomong saja. Ya nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadi apa yang saya sampaikan, saya jawab seperti ini karena saya memahami gitu ya, memahami kalimat-kalimat apa yang teman-teman sampaikan gitu loh. Karena saya berbicara ini dari hati teman-teman, bukan kebencian tapi dari hati. Contoh membaca tapping seperti itu ya, karena hati saya dengan hati teman-teman beda, tapi saya memahaminya itu, paham ya? Keren nggak? Iya teman-teman, tapping itu mempengaruhi loh, mempengaruhi gerak lahir hati teman-teman loh. Ya benar teman-teman. Tapping ini ya, tapping itu sangat mempengaruhi gerak lahir hati teman-teman. Betul. Iya, betul teman-teman. Awas kecoa berhamburan dari rambut Kang. Hah? Ayo Kang? Enggak. Kalah kaku lagi. Saya ubanan nih teman-teman, ada uban, ada rambut putih ternyata, tapi nggak saya cabut sih. Tuh, ini berapa tahun ya? 2 tahun kalau nggak saya apa ya rambut saya ini ya, lebih apa enggak ya? Kurang lebih sekitar 2 tahun kalau nggak salah ini teman-teman ya. Banyak laba-labanya iya. Aduh, iya nggak teman-teman? Mungkin sudah faktor usia juga mungkin ya. Wow, Pringgo gawe layangan ada nih teman-teman tuh. Anak saya tiap hari bikin layangan nih. Kalau pengen tahu nih, anak saya umur masih kecil ya. Anak saya sangat kreativitas tinggi teman-teman. Saya support selalu kegiatan anak-anak saya. Nih, nih. Mas sudah jadi belum? Ini anak saya. Tuh, anak saya ini teman-teman. Ini dia yang bikin sendiri tuh. Ini anak saya nih. 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 Tuh. Tuh. Ngelem sendiri, bikin sendiri. Ini anak saya. Tuh, masih kecil. Tuh. Tuh. Nah, itu anak saya. Jadi anak saya memang sama kayak bapaknya teman-teman, kreativitasnya tinggi ya, tingkat kecerdasannya punya nilai rata-rata. Nah, ini galeri saya teman-teman tuh. Tuh layangan lagi tuh. Tuh, nih anak saya tuh. Ya. Ini nggak boleh teman-teman, layangan ini nanti dibuang, Pak. Bisa kena semprot saya sama anak saya. Ya, jadi saya support kegiatan-kegiatan anak saya. Ono ping tundun babuk nggak Kang? Kalah kaku. Ada, saya punya ping tundun babuk, ada tuh di sana tuh. Nih, ping tundun babuk saya punya nih. Bentar saya ambil ya. Nih kalau mau nih pring tundun bawuk nih. Kalau kamu ini pasti orang Jawa Timur ini, karena pakem dari sana tuh. Tuh.
Tuh. Ada kan? Tuh. Kang Yoko, hari ini ngebolang Kang. Ya, hari ini saya ngebolang. Hari ini saya ngebolang, insya Allah teman-teman. Wih, Abah, siap Abah. Langsung saya kirim, langsung saya kirim, langsung saya kirim Abah. Ini ada Abah nih. Beliau orang luar biasa teman-teman. Ya, kepekaan naluri kebatinan beliau sangat luar biasa. Oke ya teman-teman, jadi mungkin saja dulu ya, karena sebentar lagi waktunya adzan duhur. Jadi saya juga harus persiapan. Nanti ikuti saja proses pembolangan saya teman-teman ya, di daerah Ganasri. Insya Allah kita nanti menuju ke sana untuk mencari keunikan-keunikan ya, terutama dari jenis-jenis bambu ataupun pusaka-pusaka alam yang lainnya. Nanti kita akan bolang. Mudah-mudahan nanti dalam pembolangan apapun nanti hasilnya, nanti kita live juga di proses pembolangan saya ya teman-teman. Banyak terima kasih untuk saudaraku semua. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Banyak terima kasih untuk yang sudah selalu hadir, yang support, bahkan selalu mengikuti ya kegiatan-kegiatan edukasi saya teman-teman. Terkadang bila mana ada sesuatu kekurangan juga saya mohon maaf ya teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman ya, ikuti juga nanti di channel YouTube saya setiap proses live saya ini. Nanti siapa tahu ada nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi salam hormat, salam bahagia, salam cimplung tales, melebune nyemplung, matune teles. Barokallah, barokallah, barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.